Gila, drama ijazah palsu Jokowi makin panas. Ijazah Jokowi mendadak hilang. Kapolri sampai dicecar habis-habisan karena akan mencari pelaku yang mendanai penghasutan tentang ijazah palsu Jokowi. Kok mencari pelaku penghasutan sih? Bukannya harus menyuruh Pak D menunjukkan ijazah aslinya ya nggak? Dan bahkan para termol sampai dibikin panas dan kebakaran jenggot usai pembebasan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Loh. Kok ijazah Jokowi tiba-tiba hilang ya? Emang ditaruh di mana sih Pak D? Berarti kalau hilang gagal dong sidangnya. Ditunda dulu dong sampai ijazahnya ditemuin, ya nggak? Otomatis gagal juga dong hadir di pengadilan menunjukkan ijazahnya yang asli, ya nggak? Memang akal-akalan Pak D aja ini ya. Lagu lama, cagur lama. Benar-benar memalukan ya kasus ijazah palsu ini. Oke guys, cepat lama-lama lagi setiap ini dia. Usai kejaksaan membebaskan Roy Suryo dan Dr. Tifa dari tahanan Senin tanggal 22 Juni kemarin, loyalis mantan Presiden Joko Widodo bereaksi keras. Ya, kedua tersangka itu kini tak lagi ditahan. Keduanya hanya dikenai wajib lapor setiap pekan. Dan inilah yang membuat Ade Darmawan, sang loyalis Jokowi, marah bukan main. Saya mohon atensi Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ya, terjadinya framing dikatakan bahwa kejaksaan menawarkan restoratif terhadap mereka. Di media tadi pun kita dengar bahwa kejaksaan menawarkan dan lain sebagainya. Ini adalah sesuatu kebohongan yang selalu disampaikan kepada publik. Ya, kami memohon kepada para petinggi, para elit untuk tidak mendengarkan pihak-pihak yang menaati undang politik, seolah-olah juga berjasa terhadap kemenangan Prabowo Gibran, kemudian menagih hal itu untuk seorang Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kami meminta Bapak Jaksa Agung sendiri yang harus menjelaskan bila mana Santai aja dong, santai aja. telah terjadi persetujuan atau ACT penangguhan terhadap Roy Suryo CS hari ini. Jadi saya minta Bapak Jaksa Agung untuk konferensi pers terbuka pada semua masyarakat ya. Oh inilah hukum DOTE yang bisa dikami secara DOTE dan bisa dipertolakkan secara DOTE. Bebas membela apapun, bahkan presiden setuju bebas bertindak, bebas berusaha. Jangan salahkan ketika masyarakat menjadi berani karena penegakan hukum yang sebenarnya. Yang buruk keadilan di sini bukan Roy Suryo kepada tersangka, tetapi yang buruk keadilan adalah Bapak Suryo betul. Iya, berarti jilat lo selama ini gagal gitu ya. Jilat lagi dong yang bersih, rajin-rajin menjilatnya biar berhasil gitu ya nggak? Bro ya, Bang Ade Darmawan yang paling loyalitas kepada Pak Jokowi ya. Cuman satu, tunjukkan aja ijazah asli Pak Jokowi selesai. Gak perlu harus ini harus itu, gak perlu. Tunjukin aja ijazah asli Pak Jokowi selesai. Ada kader bukti asli. Saya rela Roy Suryo CS dibuis 1 tahun apa maksudnya 100 tahun kek dihukum metong kek terserah nggak apa-apa ya. Kalau benar terbukti ijazah Pak Jokowi itu asli, simple, nggak perlu harus ada ini harus ada itu, nggak perlu. Dan juga nggak perlu marah-marah ya sama hukum. Itu bentuk keadilan dari pemerintah gitu ya. Walaupun Roy Suryo dan Bu Tifa itu tidak ditahan di penjara, tapi mereka kan wajib lapor sekali seminggu. Ya nggak? Mereka nggak kabur gitu ya. Ya simpel, pokoknya tunjukin aja tuh ijazah aslinya Pak Jokowi biar selesai ya. Tapi katanya baru-baru ini ijazah Pak Jokowi kok mendadak hilang. Kenapa? Hilang di mana? Atau lupa naruh atau gimana gitu ya? Coba kita simak guys. Setelah Dr. Tifa dan Roy Suryo tidak jadi ditahan alias bebas, polemik yang melibatkan Dr. Tifa dan Roy Suryo terkait isu ijazah, sebuah kejadian tak terduga tiba-tiba menjadi sorotan. Dalam skenario yang menggemparkan, ijazah milik Presiden Joko Widodo dikabarkan hilang dari tempat penyimpanannya. Kabar tersebut langsung menyebar luas di media sosial dan memicu beragam spekulasi dari masyarakat. Sebagian mempertanyakan bagaimana dokumen penting itu bisa hilang, sementara yang lain meminta semua pihak menunggu penjelasan resmi dari pihak berwenang. Hingga saat ini, belum ada informasi yang dapat memverifikasi kebenaran kabar tersebut. Publik pun diimbau untuk tetap mengedepankan fakta dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum terkonfirmasi. Iya. Kok tiba-tiba hilang? Diragukan. Skripsi diragukan, KKN diragukan, teman diragukan, apalagi yang mau jadi. Jokowi udah panik, stres, ijazahnya dicari-cari di rumah, di kampus UGM nggak ada, hilang. Makanya Jokowi mau keliling Indonesia cari ijazah yang hilang. Ada pro on dan tahu Kapolri, kita akan cari pelaku yang membiayai penghasutan dan ujaran kebencian dalam dugaan ijazah palsu Jokowi. Nah, saya kira setelah
transformasi-reformasi Polri akan menjadi baik, lebih bagus, lebih berkualitas, dan menunjukkan bentuk cinta, pendekatannya kepada rakyat, bentuk profesionalnya dalam melaksanakan tugasnya. Namun hasil apa? Mereka malah menunjukkan kekuasaannya, otoritasnya kepada rakyat. Dari mana ceritanya korban pencurian, korban jambret jadi tersangka? Coba kalau kalian selalu kalian melakukan, menyampaikan di depan pers, ya, ini adalah bentuk perlindungan diri, kemudian kalian mendapatkan promosi jabatan. Kalian bukannya itu bangsat, itu pengkhianatan terhadap negara kita. Gila. Nah, bagaimana mungkin rakyat bisa percaya pada kalian? Bang, ini berani sekali, Ngapain ya. mencari pelaku yang biayai penghasutan ini? Ngapain? Hah? Cukup suruh Jokowi tunjukkan ijazah betul. aslinya. Kalau tidak, Betul. suruh Jokowi menghadiri persidangan. Betul, betul. Itu aja simpel kok, gak usah ribet-ribet kali. Ya sampai botak kepala kalian untuk mencari tahu ini. Jadi itu bagaimana mungkin negara kita bisa menyelesaikan masalah-masalah besar? Masalah seperti ini aja, ijazah asli, ijazah palsu yang bisa kita selesaikan. Nah, bagaimana mungkin juga kalian bisa menyelesaikan ijazah asli dan mana ijazah palsu? Orang toh juga kalian gak bisa membedakan mana S asli dan mana gabus. Tolol. Ya, kita sepakat ya. Mungkin hampir seluruh warga Indonesia itu sependapat ya. Kalau Pak Jokowi itu menunjukkan ijazah yang asli, biar selesai, kelar gitu ya. Jadi Kapolri nggak perlu mencari orang yang menghasut, yang mendanai penghasutan ijazah palsu Pak Jokowi. Nggak perlu itu yang dicari. Sekarang suruh aja Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya yang asli dan hadir di persidangan, tunjukkan ijazah yang asli dan tunjukkan juga ke publik. Ini loh warga Indonesia, ijazahku yang asli. Selesai. Dan siapapun yang menuduh, yang mengatakan itu palsu misalnya atau menuduh gitu ya, silahkan mereka dijeblos ke penjara. Nah, kita masyarakat pun puas melihatnya. Ini sudah bertahun-tahun sibuk, ijazahnya yang hilang lah, yang tanda tangannya yang nggak ada lah gitu ya. Lalu tiba-tiba dipanggil ke pengadilan, nggak datang lah, alasannya sakit. Macam-macam drama ijazah palsu ini bikin kita puyeng, ruwet, benar-benar ruwet. Oke, lanjut. Tidak ditangkap meskipun jadi saksi. Kenapa? Dari sekian banyak tersangka di pengadilan yang ditangkap, semua menyebutkan nama Jokowi. Ya. Dari Hasto menyebutkan nama Jokowi, Hasto menyebutkan nama Jokowi, Usiapun Noel menyebutkan nama Jokowi, Nadiem Karim menyebutkan nama Jokowi, Iya. dan juga si botak Dadan menyebutkan nama Jokowi. Ya. Betul, Begitu betul. juga dengan orang asing ya, Thomas Anthony van der Leyen menyebutkan nama Jokowi. Dan Betul. kenapa? Sampai saat ini ada apa dengan para jemput-jemput di kejemputan? Para jaksa-jaksa di kejaksaan. Betul. Dan KPK. Apa itu tadi itu? Jemput di kejemputan. Maksudnya itu apa? Coba kita ulang lagi, guys. Jokowi ya. Begitu juga dengan orang asing ya, Thomas udah Anthony lagi. van der Leyen menyebutkan nama Jokowi. Dan kenapa? Sampai saat ini ada apa dengan para jemput di kejemputan? Para jaksa-jaksa di kejaksaan. Dan KPK. Kenapa masih diam? Kenapa masih diam? Kenapa Jokowi tidak ditangkap meskipun jadi saksi? Iya. Ya, halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan teman-teman, sebelum kita pada lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, di cuplikan video kali ini kita melihat gimana jaksa Sylvester tak tertolong lagi, dimana atas dasar pemerintah oleh jaksa hakim di persidangan hari ini. Nah, teman-teman, kita melihat di kolom komentar di bawah ada beberapa tanggapan-tanggapan netizen, dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Di sini teman-teman disampaikan oleh teman kita Wagino, ia berpendapat mantan presiden satu-satunya yang punya pemeliharaan preman, ormas dan termul, bahkan punya polisi ilegal. Ya teman-teman, Hasan Basri berpendapat, tangkap Sylvester kalau hukum ini adil, jangan karena dia orang Jokowi lalu kebal hukum. Ya teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh kita Hadi Wibowo. Ya, dia berpendapat kali ini ya Pak Jaksa Agung harus tegas daripada masyarakat marah dan jangan sampai bertindak anarkis. Ya teman-teman, Wiwi Toko berpendapat termul dimusnahkan di negara kita ini merusak tata negara. Sebelum Presiden Jokowi tidak ada termul. Ya teman-teman, Bubun Sofyan juga memberikan tanggapannya, oh omon-omon saja, hukumnya tumpul pada si Matutina. Ya teman-teman, Kriwi Wijaya berpendapat ini baru jaksa yang tegas, berani tangkap Jokowi, seret ke pengadilan, suruh tunjukkan ijazahnya yang cuman omon-omon. Nah, teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Abad Cacung. Ya, di sini dia berpendapat cuman omongan jaksa agung hanya omon-omon. Mana berani menangkap Sylvester apalagi Joko Widodo.
Ya teman-teman, kita lanjut. Wahidus Mansudin berpendapat, Sylvester kan termul, ya aman-aman saja dulu, sekarangnya tidak ada ampun. Nah teman-teman, Desmi Mowani juga memberikan tanggapannya, Jaksa Agung Burhanuddin tidak punya malu sama rakyat tentang Sylvester, biasanya cuma omon-omon dan terima gaji gede, dan fasilitas tunjangan yang lain bisa dikilatkan, makan gaji buta saja. Ya teman-teman, kita lanjut. Mohubim Yamin berpendapat, saya senang sikap Jaksa Agung, semoga pidatonya benar-benar tindak lanjuti oleh jajaran para jaksa. Ya teman-teman, kita lanjut. Suhardi berpendapat, jangan omon-omon, hukum sudah ditolak balok. Nah teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Home Milan City, ya di sini dia berpendapat, betul Bapak, melindungi negara ini mau dijadikan apa anak cucu kita ini? Jaga moralnya rakyat ini, sudah banyak yang berakhlak. Kalau bukan Bapak yang jujur, siapa lagi? Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga Singat Dintoro berpendapat, rakyat mohon bongkar semua yang terlibat, jangan mau dikorbankan sendiri. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Botok berpendapat, mantap Bapak. Semoga Bapak akan berkomitmen dengan semua pernyataan Bapak ini. Nah teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Darmiji, dia berpendapat kalau mau bersihkan atap sapunya yang bersih, Jokowi aja nggak bersih, membohong, penipu, koruptor, bawahannya yang rampok. Itulah beraninya tangkap penjarakan Jokowi, oligarki yang gak jelas manitutina, berkoar nggak mungkin ditangkap, ya takut tangkap sama Jokowi, orang yang sakiti. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Moryono berpendapat, laksanakan Pak Jagung, rakyat menunggu hasilnya. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Mahdin berpendapat, sungguh sangat mengherankan sehingga membingungkan. Ya, di mana masalah satu orang terpidana tidak jadi di penjara. Negara punya segalanya, kenapa menangkap satu orang saja lambat sekali? Ada apa dengan jaksa sekarang? Berdalih apa yang Bapak jaksa pakai? Tidak mungkin begitu sulit mengeksekusi satu orang tanpa ada apa. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Hari Sabtono, kalau pidato lantang dan menarik tapi hasil kinerjanya sangat menyedihkan, sudah berapa lama menangkap Sylvester saja tidak mampu. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga Hadi Wibowo berpendapat, Mbak, kenapa Presiden Prabowo tidak berdaya dengan kasus hukum Sylvester dan ijazahnya Joko Widodo? Karena Pak Prabowo berkewuh merasa harus balas budi. Nah teman-teman, kita lanjut. Yulif bin Syah berpendapat, pelaksanaan hukum di negara Indonesia lebih nyaman di waktu zaman penjajahan kolonial Belanda. Nah, teman-teman, disampaikan oleh teman kita Heri Supratman. Ya, di sini dia memberikan komentar, aparat penegak hukum pembohong sudah di luar nalar, hukum dikoyak-koyak dan dimiskinkan. Ya, teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Maman Karnani, ya dia berpendapat jaksa-jaksa di pengadilan negeri khususnya di Solo dan Jakarta semuanya sudah disiapkan oleh Joko Widodo. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Didin Wardidin, dia berpendapat, saya kira Pak Kejaksaan Agung tolong disidak jaksa-jaksa yang kejaksaannya bangil, perusuhan, ya di mana bisa menjadi suruhan Joko Widodo. Ya teman-teman, Teguh Winardo berpendapat, tindak saja tapi kan kalah sama uang yang banyak. Percaya atau tidak 6 tahun nyari satu orang saja di Indonesia tidak bisa dapat. Jangan-jangan jaksanya terima upeti. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Endi Purwanto, di sini dia beranggapan, terus kapan eksekusi Pak? Kalau kata Bapak pemimpin yang bersih, itu mah anak TK aja sudah tahu. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Terisman, dia berpendapat omon-omon doang, alias NATO chot action tal only. Ya teman-teman, disampaikan oleh teman kita Suyono Mas, dia berpendapat buktikan Pak Jaksa Agung. Jangan omong-omong saja, kalau cuman ngomong memang paling gampang, membuktikan susah. Ya teman-teman, Bais Kriman berpendapat, Pak Jaksa Agung jangan hanya omon-omon. Bangun dari kursi, lakukan sidang ke daerah-daerah, korupsi dan kejahatan masih kuat di negara ini, harus menunjukkan hukum agar berjalan sesuai keinginan rakyat. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita
Kita balok, dia berpendapat mantap Pak. Jaksa Agung, semoga Bapak akan berkomitmen dengan semua pernyataan Bapak ini. Nah teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan teman-teman kita? Jangan lupa untuk berikan opini cerdas kalian di kolom komentar di bawah. Dan demikian saja cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI, harga mati.